Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi ke subbab 1.8 yaitu koordinat tabung. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari koordinat yang pertama yaitu koordinat kartesian atau x, y, z atau koordinat rektangular. Sekarang kita akan membahas koordinat kedua yaitu koordinat tabung. Nama lain dari koordinat tabung ini adalah koordinat silinder atau koordinat sirkular. Jadi sebelumnya kita memiliki sumbu x, y, z pada koordinat kartesian. Sekarang untuk koordinat tabung kita akan memiliki sumbu rho, v, dan z. Jadi yang tetap hanya z gitu. Nah, apa itu rho, apa itu v akan kita bahas. Sebelumnya, rho dan z itu satuannya adalah meter. Jadi rho ini sudah panjang, z juga sudah panjang atau tinggi. Sedangkan v itu adalah sudut, satuannya adalah derajat. Jadi kalau misalkan di x, y, z kita punya x-nya 1, y-nya 2, z-nya 3 atau p1, 2, 3, maka di sini kita akan punya x rho-nya 1 misal aja ya. Kemudian pi-nya itu 30 derajat misalnya. Dan z-nya misalnya 6 gitu. Jadi pi berbeda sendiri. Oke. Sekarang kita akan membahas apa itu rho dan v. Untuk mengetahui apa itu rho dan v, kita perlu memisahkan satu titik. Di sini dimisalkan titik P yaitu di rho 1, V1, Z1. Atau kalau dengan angka misalnya di 1 30 derajat 2 gitu. Tapi ini kita pakai istilah umum supaya paham konsepnya. Oke, kita punya titik P. Supaya kita dapat rho dan V, maka titik P ini kita proyeksikan ke bidang XY. Seperti ini. Jadi ditarik garis lurus dari si P ke bidang XY. Itu namanya proyeksi ya. Nah, kita memproyeksikan ini sejauh atau setinggi Z1. Berarti Z di sini sama dengan Z di XYZ. Berfungsi sebagai tinggi. Pergerakannya ke atas atau ke bawah. Nah, jarak dari sumbu Z yang ini ya, ke titik P atau proyeksi titik P itu adalah rho. Jadi rho berarti jarak dari sumbu Z ke titik proyeksi P atau ke titik P. Jadi ini Ibu tulis sebagai titik proyeksi P aksen. Oke, jadi jarak dari sumbu Z ke P aksen atau dari sumbu Z ke P. Jadi bukan 0,0,0 saja ya. Intinya rho itu adalah jarak dari Z, sumbu Z yang ditarik ke titik P. Oke. Nah, kita sudah tahu itu rho. Sekarang apa itu pi? Pi adalah sudut yang terbentuk di antara bidang X dan bidang rho. Oke, sekarang di contoh ini Ibu langsung memberitahukan, oh misal diketahui P adalah rho 1, P1, dan Z1. Masalahnya sebenarnya P itu tidak langsung diketahui begitu saja. Sebenarnya P itu adalah hasil perpotongan dari 3 bidang yang saling tegak lurus. Nah, apa saja bidangnya? Yang pertama adalah bidang rho konstan. Jadi ini disebut sebagai bidang rho konstan. Kenapa bidang rho konstan? Karena rho-nya sama. Rho-nya nilainya tidak berubah. Nah, kenapa tidak berubah? Kita lihat ya di sini. Rho yang di bidang XY ini dari titik 0,0,0 ke P aksen itu adalah rho 1. Besarnya rho kita anggap. Dari Z ke sini juga rho gitu. Berarti di sini rho itu adalah dari titik tengah ke selimut tabung. Ini bentuknya udah jelas ya tabung. Jadi dari titik tengah ke selimut tabung. Ini juga titik tengah ini ke selimut tabung. Cuman beda tingginya aja kan ya. Nah, karena dia dari titik tengah ke selimut tabung, maka si rho ini bisa kita katakan sebagai jari-jari. Jadi rho adalah jari-jari. Yang namanya jari-jari yaitu pasti sama gitu. Sebagai bukti, Ibu tarik dari Z sini ke proyeksi si P tuh.
Nah, ini juga row 1 ya di sini. Ini juga row 1. Panjangnya sama aja. Jadi mau dipotong dimanapun, mau diambil dari titik Z manapun, panjangnya sama. Makanya bidang ini disebut sebagai bidang row konstan. Selanjutnya yang kedua ada namanya bidang pi konstan. Nah, bidang pi konstan yang mana? Bidang pi konstan adalah yang ini. Kalau tadi row konstan, row-nya tetap. Kalau pi konstan berarti pi-nya yang tetap. Nah, kita lihat pi yang ini. Oke. Pergerakan pi itu adalah dari X ke row. Oke. Berarti panahnya seperti ini. Nah, kita lihat pada gambarnya tidak ada perubahan pi sama sekali. Nah, karena si pi-nya tidak berubah, makanya ini dibilang sebagai bidang pi konstan. Bidang yang ketiga adalah bidang Z konstan. Yang ini berarti Z-nya tetap. Z tidak ada perubahan. Z-nya tetap di sini. Oke. Z-nya tetap di sini, tidak ada perubahan, makanya disebut sebagai bidang Z konstan. Seperti yang sudah Ibu bilang, bahwasannya titik P adalah perpotongan dari ketiga bidang tersebut, seperti ini. Jadi ini bidang row konstan, kemudian ada bidang pi konstan, dan ada bidang Z konstan. Perpotongan ketiga bidang inilah titik P. Oke. Jadi P itu tidak dimisalkan saja, asalnya adalah dari perpotongan ketiga bidang ini. Nah, sekarang kalau kita ingin menuliskan vektor posisi, itu kan biasanya simbolnya adalah R ya. RP gitu, berarti vektor posisi P. Nah, ini juga bisa kita tulis sebagai vektor P seperti ini gitu. Nah, berarti vektor P itu atau vektor posisi P itu adalah nilai, karena dia vektor, dia punya nilai dan dia juga punya arah. Nilai di bidang row di arah row ditambah dengan nilai di bidang pi di arah pi ditambah dengan nilai di bidang Z di arah Z. Nah, iya kan ya? Karena titik P kita sekarang adalah row 1, pi1, Z1, maka titik P ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Row 1 ARO ditambah pi1 AV ditambah Z1 AV. Karena tadi yang P row kita adalah yang row 1, kemudian PV kita adalah V1 dan PZ kita adalah Z1. Nah, berarti yang vektor P atau vektor posisi P bisa kita tulis seperti ini gitu. Sama saja seperti X, Y, Z, bedanya cuman row PZ gitu. Oke. Sekarang nah, tadi kita sudah menyatakan vektor P. Kita nyatakan sebagai punya nilai dan punya arah. Nah, arah atau vektor satuan ini arahnya kemana? Itu yang akan kita lihat. Pertama kita lihat terlebih dahulu arah dari arrow. Arrow, ini row ya, row. Berarti arah pergerakan row adalah ke depan ini ya. Nah, semakin panjang ke sini atau ke belakang sini gitu. Berarti arah dari vektor satuan row adalah ini. Terlihat ya pada gambar. Oke, sekarang bagaimana dengan AV? Untuk AV, kita lihat pergerakannya adalah dari X ke row. Ibu gambarkan lagi, dia berlawanan jarum jam. Seperti ini kalau versi besarnya, itu arah pergerakannya. Berarti arah dari AV kita adalah seperti ini. Oke, kelihatan ya? Ini adalah arah dari AV. Kemudian sekarang arah dari AZ. Nah, ini bidang Z. Z itu sama dengan Z di kartesian. Karena itu pergerakannya atas atau bawah. Positif dia ke atas, negatif dia ke bawah. Oke, berarti kita sudah tahu arah dari ARO, AV, dan AZ. Sekarang kita akan mempelajari DL, DS, dan DV. Tapi sebelum kita mempelajari DL, DS, dan DV, akan kita pelajari dulu asalnya dari mana gitu ya. Nah,
untuk mengetahui asalnya itu kita akan mempelajari pergeseran dari suatu titik. Jadi di sini awalnya kita punya titik P1, nanti setelah bergeser akan punya P2. Pergeserannya bagaimana? Pertama kita punya titik P1 di row V dan Z. Digambarkan terlebih dahulu, ini P1 kita. Jadi jari-jarinya row, kemudian sudut yang terbentuk di antara X dan row itu P, dan tingginya ada Z. Ini P1 kita. Misal di sini kita si row-nya itu, si jari-jarinya itu bertambah. Oke, jari-jarinya bertambah berarti arahnya ke depan sini sebesar D row. Ini pertambahannya sebesar D row. Maka yang awalnya, yang bawah ya, semoga terlihat sedang Ibu tunjuk. Maka yang awalnya hanya sampai di titik ini akan bergeser ke titik ini ya. Jadi semakin panjang jari-jarinya. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas supaya kita dapat titik A. Kita anggap ini titik A. Nanti akan berguna. Oke, berarti kita sudah beres dengan pergerakan dari D row. Sekarang kita akan menambah V. Yang awalnya V hanya di sini, sekarang kita tambah ya. Berarti si V-nya berubah. Awalnya V-nya di sini, berubahnya seperti ini. Berarti ini P ditambah dV. Awalnya P yang kecil ini menjadi V ditambah dV. Seperti ini. Oke. Nah, besar dari perubahannya itu adalah rho dV. Kenapa rho dV? Nanti akan dijelaskan. Jadi ini adalah rho dV ya. Sama seperti sebelumnya, kita tarik garis lurus, maka kita akan memperoleh titik B. Nah, titik A dan B ini digunakan untuk membuktikan kenapa dia bisa rho dV. Oke, sekarang sudah ya untuk rho D rho dan V tambah dV. Sekarang kita akan mencoba Z tambah DZ. Awalnya itu kita Z, ini Z, ini juga Z, ini juga Z. Sekarang Z-nya tambah ke atas. Oh, ini Ibu mohon maaf. Ini berarti menunjukkan ini ya. Oh, ini menunjukkan jari-jari rho ditambah D rho. Oke. Menunjukkan rho ditambah D rho. Oke, nah itu saja. Maksudnya di sini berarti tetap bahwasannya ini yang awalnya jari-jarinya rho hanya berubah ke rho ditambah D rho. Jadi arahnya sama gitu, bertambah panjang gitu ya. Oke. Nah, ini awalnya Z kita yang ini, yang Z ini, kemudian kita naik ke atas ditambah DZ gitu ya. Maka perpotongan dari DZ kita dengan rho ditambah D rho, ini rho ditambah D rho ya. Nah, ini rho tambah D rho, terbukti dari sini, rho ditambah D rho. Oke, itu adalah titik P2 kita. Jadi sekarang kita punya titik P2, di mana P2 itu apa tadi? Hasil dari rho ditambah D rho, rho tambah D rho, kemudian V ditambah dV, V ditambah dV yang ini, dan Z ditambah DZ. Nah, Z tambah DZ itu kan yang ini sebenarnya. Kelihatannya itu dari sini. Nah, ini Z kita awal akan berubah menjadi setinggi ini. Jadi perubahan tinggi gitu ya. Oke. Tadi sudah diperoleh bahwasannya kalau untuk rho atau untuk jarak dari sumbu Z ke titik P atau proyeksi P tadi, perubahannya atau penambahannya adalah sebesar D rho. Kemudian Z kalau berubah itu sebesar DZ gitu ya. Masalahnya sekarang V seharusnya kan dV saja Bu. Kenapa ada rho-nya gitu ya? Kenapa nggak dV saja gitu? Kok ada rho-nya? Nah, itu akan Ibu jelaskan. Tadi Ibu bilang ada fungsinya nih si titik A dan B. Gunanya adalah untuk menentukan dV tadi, rho dV ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat ya gambar ini kan ini gambar tabung ya. Gambar tabung berarti ini tuh sebenarnya bentuknya lingkaran. Tutupnya ya, tutup tabung kan lingkaran gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan tutup tabung itu lingkaran dan gambar kita sekarang lingkaran, AB itu apa? AB itu adalah panjang busur. Panjang busur AB. Masih ingat rumus dari panjang busur AB?
Jadi kalau kita punya lingkaran seperti ini, kemudian kita punya sudut sebesar alfa misalnya ya. Ini A, ini B. Terus kita punya jari-jari sebesar R. Maka kalau kita ingin mencari panjang busur AB, rumusnya adalah si alfa itu sudutnya dibagi dengan 360 derajat dikali keliling dari lingkaran. Keliling dari lingkaran adalah 2 pi R. Rumusnya seperti itu. Berarti sekarang AB di gambar kita ini adalah panjang busur AB yang harus kita cari. Tetapi sekarang sudutnya bukan alfa, sudutnya yang mana? Sudutnya adalah devi. Ini kita anggap devi kan. Nah, jangan perhatikan yang atas, perhatikan yang di bawah saja karena sebenarnya sama. Jadi kalau ini rho devi, yang bawah ini juga rho devi yang ini. Oke. Ibu tulis ya. Ini juga rho devi yang ini. Nah, perhatikan aja yang di bawah karena di bawah sudah banyak keterangannya. Tadi ini pi itu sampai di sini kan ya. Oke, ini pi. Berarti yang ini adalah pi ditambah devi. Berarti kalau ini pi, yang ini pi tambah devi dikurangkan pi tambah devi dikurang pi. Berarti ini yang sisa adalah devi. Kita tulis dulu devi. Oke, berarti devi. Ini devi. Devi. Atau kalau ibu gambarkan berarti sekarang kita punya gambar seperti ini. Oke, sebentar. Ini titik A, ini titik B. Kemudian kita punya devi, ini devi. Dan kita punya panjang ini tadi. Panjangnya apa? Rho ditambah d rho. Coba dilihat ya. Perhatikan kursor ibu. Jadi ini kita ambilnya yang ini nih. Sudutnya devi ya. Devi karena tadi sampai sini V tambah devi. Sampai sini hanya V. Berarti sisanya adalah devi. Dikurangkan ya. Ini devi berarti. Terus kalau ini devi, jari-jari kan yang ini. Nah, yang ini kan ketahuan. Rho ditambah devi. Ini rho ditambah devi. Ya kan? Nah, berarti kita akan mencari AB sekarang ya. Kita cari AB. Berarti panjang AB kita adalah sudutnya berarti devi. Kemudian dibagi 360 derajat kali 2 pi. R-nya diganti dengan rho ditambah d rho. Oke. Perlu diingat bahwasannya 360 derajat itu adalah 2 pi. Jadi bisa kita coret. Berarti sekarang AB kita adalah devi dikali rho ditambah d rho. Atau devi dikali rho ditambah devi dikali d rho. Ini d. Nah, kalau bahasa matematika d sesuatu, dz, dx, dv, d rho itu berarti perubahannya sangat kecil, perubahannya kecil. Oke, perubahan kecil. Anggap perubahannya 0,001 dikalikan juga dengan perubahan sebesar 0,01. Berarti kalau kecil dikalikan dengan angka yang kecil juga, maka angkanya semakin kecil kan ya. Berarti yang devi dan d rho ini bisa kita abaikan gitu. Sehingga sekarang panjang AB kita adalah rho devi yang ini saja. Makanya tadi AB adalah rho devi. Nah, ini adalah asalnya. Jadi kita sudah tahu asalnya, cuman untuk penggunaan silahkan dipahami ini saja. Cara memahaminya mudah. Rho dan Z itu sudah dalam satuan panjang. Karena dia udah satuan panjang, berarti perubahannya tinggal ditambahin DD di depannya. Jadi D rho DZ gitu. Jadi perubahan panjang rho, perubahan panjang Z, gitu aja. Sedangkan V dia sudut. Nah, karena dia sudut, kita harus mengubah dia menjadi bentuk panjang. Oke. Nah, agar dia berubah menjadi bentuk panjang, maka kita kalikan dengan rho.
Nah, cara gampangnya ingat Pi di bawah ya, sebelahnya siapa? Rho kan ya, yang gambar awal tadi, gambar semula. Nah, berarti Rho Devi. Asalnya dari sini. Cuman kalau nanti mengerjakan soal langsung pakai ini saja. Ingat ya, Rho dan Z sudah panjang, berarti perubahannya tinggal tambah DD depannya gitu ya. Perubahan panjang langsung. Sedangkan V dia sudut, maka dia harus diubah menjadi perubahan panjang, kita perlu kalikan dengan Rho. Udah itu aja. Oke. Baik, jadi tadi sudah Ibu singgung juga bahwasanya kita perlu tahu pergeseran suatu titik hingga terbentuknya titik kedua supaya kita bisa menghitung DL, DS, dan juga DV. Sekarang akan kita bahas DL terlebih dahulu. Jadi ini ada kubus yang terbentuk. Ini cara membentuk kubusnya sudah pernah dijelaskan di bagian rektangular, jadi silahkan dilihat lagi videonya. Intinya dari tabung itu kita bagi-bagi menjadi kubus kecil. Nah, seperti itu, dimana sekarang panjang di arah rho-nya adalah d-rho, panjang di arah v-nya adalah rho dv, dan panjang di arah z-nya adalah dz gitu ya. Nah, kubus ini kita perbesar, kita dapat kubus yang di sebelah kanan. Yang akan dicari adalah P1 ke P2. Oke, P1 ke P2. Nah, sebelum kita mencari P1 ke P2, kita butuh tahu terlebih dahulu P1 ke O. Ini sudah pernah Ibu jelaskan juga, tapi tidak apa-apa. Kita butuh P1 ke PO. Berarti yang pertama, segitiganya adalah seperti ini. Ada P1, ada O, dan ada titik, ini titik B. Anggap aja titik B. Oh, janganlah. Oh iya, titik B. Oke. Ini B, ini titik A berarti kalau di sini. Dari gambar kita titik A tadi. Oke, Ibu ganti dulu. Ini titik A dari gambar kita yang tadi. Ini titik B, berarti si O itu titik B ya. O sama dengan B. Oke. Nah, ini di sini kan sudah diketahui d-rho. Kemudian ini juga udah diketahui rho dv gitu ya. Berarti ini pakai Pitagoras. Ini sudah ada di sini. Jadi pakai Pitagoras, maka kita peroleh P1O atau P1B itu adalah d-rho dikuadratkan ditambah rho dv dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang P1, P2, dan O tadi. Nah, P1O itu adalah dz ya, atau di sini P1B, P2B maksud Ibu ya, P2B atau P2O itu adalah dz, sama saja. Oke. Kemudian P1O atau P1B sudah kita peroleh yang ini. Maka ini juga pakai Pitagoras kan ya. Berarti si P1O atau P1B kuadrat ditambahkan dengan P2B yang dikuadratkan. Maka hasilnya adalah P1P2 kuadrat. Nah, kita peroleh seperti ini. Tadi P1O kita adalah akar dari ini kan ya. Terus kita kuadratkan lagi. Jadi ini kuadratnya dari sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan akar dikuadratkan, berarti kan menghilangkan. Saling menghilangkan, kita coret akarnya, si kuadratnya juga kita coret. Maka hasilnya seperti ini. Jadi, yang dalam kurung aja gitu. Karena kan akar sama kuadratnya sama-sama menghilangkan. Oke, dz kuadrat. Nah, berarti P1P2 kita adalah akar dari ini. Oke, akar dari d-rho kuadrat ditambah rho dv kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, akar dari ini adalah yang ini. dv ditambah rho dv ditambah bukan dv ya, d-rho mesti Bu. D-rho ditambah rho dv ditambah dz. Nah, ini adalah magnituda dari dl. Jadi dl itu sama dengan P1P2. Berarti kalau ini magnituda, untuk arahnya tinggal kita tambahkan arah untuk setiap nilai yang diketahui. Kalau ini kan d-rho berarti nilai di bidang rho, berarti arahnya rho. Kemudian rho dv berarti nilai yang di arah v, karena yang berubah adalah v. Berarti rho dv av. Kemudian ini adalah dz, perubahannya z, berarti dz az gitu. Ini adalah dl. Jadi yang di atas magnituda atau besar, yang di bawah adalah vektornya. Selanjutnya kita akan membahas ds.
Jadi kalau tadi kita itu bahas DL, L itu length itu panjang. Jadi kalau panjang, jika kita punya 3 titik yang ketiga-tiganya sudah dalam meter, termasuk tadi sudut yang sudah dimeterkan, maka ketiga titik itu kita jumlahkan kan ya. Makanya dia tadi DL sama dengan di rho ditambahkan yang di arah P ditambahkan dengan yang di arah Z gitu. Sedangkan S itu adalah luas. Kenapa luas? Karena ini S itu surface, permukaan. Jadi ini adalah luas permukaan. Karena dia luas, berarti jika kita punya 3 titik yang meter, 2 titik kita kalikan, yang satu kita jadikan arah. Seperti itu. Sedangkan untuk volume, ada 3 titik dalam meter, ketiga-tiganya kita kalikan. Tidak ada arah lagi. Oke, sekarang kita bahas dulu DS. Nah, untuk DS, tadi Ibu sudah menyinggung bahwasannya yang satu dijadikan arah. Yang dijadikan arah itu yang mana? Yang konstan. Di sini kita lihat ya, gambar ini. Ini berarti bagian yang di atas ini. Kita salin gambarnya ke sini. Kita yang kita bahas adalah yang Ibu kuningkan ini. Berarti dia mengalami perubahan di P, makanya ini dV. Kemudian mengalami perubahan di rho, makanya ini dρ. Sedangkan Z-nya tetap, yang tetap jadi arah. Berarti sekarang arah kita bisa min AZ atau plus AZ. Jadi ingat, yang tetap bisa jadi arah, berarti dia AZ. Nah, masalahnya sekarang min kah atau positif kah? Nah, untuk menentukan apakah arahnya itu negatif atau positif, maka satu prinsip yang harus kita pahami adalah bahwasannya yang namanya S atau DS, jadi DS itu sebagian kecil dari S gitu ya, atau S selalu tegak lurus dengan yang permukaan atau tegak lurus dengan bidang. Jadi S itu tegak lurus bidang. Kalau dia tegak lurus, maka gambar kita jadi seperti ini nih DS-nya. Nah, tuh. Oke. Jadi ini bidang kita, tegak lurusnya berarti yang membentuk sudut 90 derajat dengan bidang itu gitu. Makanya ini DS kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat DS kita ke arah atas. Coba lihat Z. Z kalau ke arah atas berarti positif. Nah, makanya sekarang arah kita adalah positif AZ. Kalau DS kita ke arah bawah berarti dia negatif. Gitu ya. Ini tegak lurus. Oke. Sip. Berarti sekarang tinggal kita susun. Tadi Ibu bilang apa? Yang tetap jadi arah. Sudah jelas arahnya positif tadi, AZ. Ya kan? Ini tetap atau konstan. Yang berubah itu jadi dikalikan gitu. Perubahannya dikalikan. Berubah. Perubahan atau berubah. Nah, lihat. Jadi dia berubah di bidang rho, makanya dia dρ. Dia berubah di bidang V, makanya rho dV. Ingat ya tadi perubahan di bidang dρ atau pertambahan di bidang rho adalah dρ, pertambahan di bidang V adalah rho dV. Sedangkan arahnya tetap AZ. Oke? Jadi jangan lupa dengan yang ini. S selalu tegak lurus bidang, supaya kita bisa tahu arahnya negatif atau positif. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh yang kedua. Sekarang kita ambil yang bidang bawah ini. Oke, bidang bawah berarti sekarang kita hanya punya pertambahan dρ atau perubahan dρ. Kemudian kita punya rho dV yang berubah. Berarti di sini yang tidak berubah tetap Z, ya kan ya? Z-nya tidak berubah. Oke. Nah, kita coba dengan cara kita. Berarti DS itu adalah yang tegak lurus. Nah, tegak lurusnya sekarang ke bawah. Jadi ke arah luar dari kubusnya ya, bukan dalam dari kubusnya. Tegak lurus ke arah luar dari kubusnya. Makanya tadi yang di atas dia menuju arah luar berarti kan seperti ini gitu. Nah, ini juga menuju arah luar. Yang ini yang atas, yang bawah ke bawah sini gitu. Oke, DS kita ke bawah sekarang. Kita lihat ya, DS ke bawah berarti itu adalah kebalikan dari AZ ya. Atau bisa kita katakan arah kita sekarang adalah min AZ. Ya, kita coba lihat benar atau tidak. Benar, arah kita sekarang adalah min AZ.
Oke, sekarang min AZ sudah, perubahan-perubahan sudah, tinggal kita susun. Berarti DS yang untuk bidang ini adalah minnya untuk si AZ tadi, D rho dikalikan dengan rho dV. Dikalikan dengan yang berubah. Jadi berubah, kemudian yang tetap jadi arah. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, yang ini, sisi sebelah kanan ya ini. Berarti yang ini ya. Di sini kan kita bisa lihat bahwasannya ada perubahan di arah V, berarti rho dV. Kemudian ada perubahan di arah Z, berarti itu dZ. Jadi yang tidak berubah adalah di arah rho. Makanya arah kita pasti arrow, bisa positif, bisa negatif. Kita tentukan arah dari DS kita terlebih dahulu, tegak lurus, dan dia menuju luar dari kubus, bukan ke dalam kubus. Berarti harusnya ke sini nih. Harusnya arrow-nya positif. Kita lihat jawabannya. Nah, iya ya, DS-nya ke arah sini. Sesuai dengan arah arrow, maka arah kita sekarang positif arrow. Tinggal disusun, DS-nya adalah yang berubah, ada DZ yang berubah dan ada rho dV, dan yang konstan jadi arah. Positif karena arah DS sesuai dengan arah arrow. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat yang sisi yang ini, sisi yang belakang kubus. Nah, di sini kita bisa lihat ada perubahan di bidang rho, ya kan ya, dari titik ini berubah ke titik ini. Ada perubahan berarti. Kemudian ada perubahan tinggi. Nah, DZ dari titik yang di bawah ke titik yang di atas. Oke. Sekarang berarti kita sudah punya perubahan, berarti D rho sama DZ. Nah, arah kita berarti yang di sisi tetap, sisi yang tidak berubah adalah sisi P, berarti arahnya ke arah P. Oke. Kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan bidang ini, yaitu garis S. Nah, tegak lurusnya ke arah luar dari kubus, bukan ke arah dalam. Berarti DS kita ke arah sana. Atau searah dengan AVI, berarti AVI-nya positif. Coba kita lihat. Benar ya, DS ke arah sini. Berarti karena DS-nya ke arah sini, searah dengan AVI, berarti arah kita adalah positif AVI. Ya, positif AVI. Atau sekarang kita susun DS kita menjadi perubahan D rho DZ, ada D rho dan DZ yang berubah dikalikan di arah P tetap atau P konstan AVI. Oke. Jadi berarti caranya selalu seperti itu. Pertama, tentukan DS. Berarti kalian gambarkan arah DS itu gimana gitu. Bisa kita tahu dia positif atau negatif gitu ya. Baru yang kedua susun DS. DS itu adalah yang berubah plus yang tetap. Ini dikali yang ini arah. Oke, bukan plus sih. Ini titik aja ya, kali maksud Ibu. Nah, untuk sisi-sisi lainnya silahkan dikerjakan sendiri. Coba cari di sisi ini bagaimana. Kemudian mana yang belum kita kerjakan. Sisi mana lagi nih? Kita udah ngerjain 4, jadi mungkin ada 2 sisi lagi yang belum kita kerjakan. Jadi silahkan dikerjakan. Oke. Kita lanjut. Transformasi. Nah, untuk transformasi sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Kita cukup mengerti konsep saja. Di sini sudah ada penjabarannya, tapi Ibu jelaskan ini dapatnya dari mana. Oke, kita perhatikan yang sisi bawah ya. Nah, sisi bawah kita punya X, ini pasti X kan ya. Dari titik sini ke sini pasti X. Kemudian ini sisi sumbu Y. Ini rho, ini V. Kita bikin dulu garis lurusnya. Berarti, sebentar. Ke sini adalah X, ke sini adalah Y, ini adalah rho. Kita tarik guys putus-putus ke sini. Nah, berarti ini juga Y kan ya. Atau bisa kita gambarkan segitiga yang ini, sebentar, segitiga yang ini, itu adalah sebentar, salah. Oke.
Nah, ini siku-siku di sini nih. Kelihatan kan ya siku-siku bentuknya. Kemudian dia punya alfa, mohon maaf, bukan alfa. Apa ini? Oh, di sini berarti. Ops. Segaris sama dia ya. Kita taruhnya di sini berarti. Oh. Pi di sini gitu ya. Oke. Nah, berarti di depan V, coba lihat di gambarnya di depan Pi apa? Di depan Pi adalah Y. Oke, di depan Pi adalah Y, ini Y. Di samping Pi yang ini adalah X, di samping Pi adalah X. Oke, ini X. Sisi miring berarti sekarang adalah rho. Nah, berarti kalau kita ingin menyatakan X, jika rho diketahui X sama dengan, coba ya, X ya, kita ingin menyatakan X ya, X per rho, X per rho. X per rho itu berarti sisi samping per sisi miring, sami. Kalau samping per miring berarti cos dari si sudutnya, cos V. Maka kita bisa mendapatkan X sama dengan X per rho sama dengan cos V, maka X sama dengan rho cos V. Sesuai, ya kan ya? Y-nya berarti dia sisi depan per miring. D per miring. Depan per miring. Rho kan miring. Ini adalah sin. Maka kita akan memperoleh Y sama dengan rho sin Pi. Terbukti. Sedangkan untuk Z berubah? Tidak. Z sama saja. Z tetap Z. Karena di sini tidak ada Z. Di sini tidak ada Z yang perlu berubah. Karena Z ya tetap Z. Gitu. Kan Ibu bilang tadi bahwasannya kita punya X, Y, Z. Sekarang kita punya rho V, Z. Berarti Z-nya sama. Sama-sama tinggi dari suatu titik. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika koordinat tabung akan kita cari kalau koordinat kartesiannya diketahui. Diketahui ya maksudnya. Berarti kalau misalkan tadi rho itu adalah miring, rho miring ya. Berarti kita bisa tuliskan ini dalam hubungan integral. Oke, kita tuliskan dalam hubungan integral rho kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka rho sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sama dengan ini. Berarti rho itu nilainya 0 hingga angka positif. Nilainya tidak akan negatif gitu ya. Oke. Karena jarak ya nilainya nggak akan negatif. Oke, jarak nilainya adalah positif. Kemudian pi. Oke, kita lihat pi. Ibu pakainya di sini saja sebentar. Pi ya. Pi kita yang ini. Nah, yang diketahui kan kartesian ya. Berarti yang diketahui X, Y atau Z ini ya maksudnya. Ditulis dulu lah. Ini yang diketahui X, Y, Z. Kalau yang ini yang diketahui rho pi Z gitu. Oke. Berarti pi ya, pi. Coba lihat gambar segitiga yang kurang rapi ini. Pi yang ini. Yang diketahui adalah X dan Y. Berarti kalau kita buat Y per X itu apa berarti? Depan per miring. Per miring, mohon maaf. Depan per samping maksud Ibu. Nah, itu apa? Tan ya. Coba lihat. Masih ingat kan ya? Samping per miring cos, depan per miring sin. Depan per samping tan. Oke. Ibu tulis di sini ya, di atas saja. Oke. Berarti sekarang tan pi itu adalah Y per X. Kalau kita mau cari pi, berarti kita harus arcus tangen atau tan inverse dari Y per X. Udah dapat. Z tetap Z. Jadi tidak perlu kita hafalkan. Cukup kita pahami konsepnya. Kita lanjut ke yang berikutnya.
Jadi kalau sebelumnya itu kita transformasi skalar. Kenapa? Karena kita mengubah atau mencari X, Y, Z jika rho V, Z diketahui, atau sebaliknya mencari rho V, Z jika X, Y, Z diketahui. Jadi kita mencari titik di suatu bidang skalar gitu ya. Sekarang bagaimana dengan transformasi vektor? Berarti di sini jika diketahui koordinat kartesian A, vektor A, tapi dia kartesian, kita bisa memanfaatkan vektor itu untuk menyatakan vektor A dalam koordinat tabung. Atau dengan bahasa lain kita ingin kita ingin mengubah si vektor A yang awalnya dalam koordinat kartesian, kita ingin mengubah koordinat vektor itu ke dalam bentuk koordinat silinder gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memanfaatkan perkalian titik. Nah, ini perkalian titik atau dot product. Oke. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan kalau misalkan A X itu adalah vektor A di dot produkkan dengan vektor X. Vektor satuan X gitu. Atau misalkan kita mencari AY, berarti A, vektor A di dot produkkan dengan AY. Begitu ya. Atau vektor A di dot produkkan dengan AZ, berarti dia adalah nilai di bidang Z atau AZ gitu ya. Oke. Ini juga sama untuk si vektor untuk si silinder. Jadi kalau misalkan kita ingin menyatakan AV, berarti si vektor A-nya, vektor A yang ini kita dot produkkan dengan arah V kita. Kalau kita ingin menyatakan arrow, berarti kita dot produkkan vektor si A dengan arah rho kita gitu. Kalau kita gambarkan, masih ingat ya minggu lalu kalau Ibu tidak salah. Misalkan kita punya vektor A gitu ya. Terus kita punya arah, misalkan ini arrow. Maka ini yang namanya arrow skalarnya adalah yang ini. Ini skalar ya, arrow bukan vektor. Oke. Arrow adalah si A itu kita dot produkkan dengan arah rho gitu. Berarti sekarang kita harus mencari AV arrow terlebih dahulu ya. Ini soalnya untuk jika diketahui kartesian dibutuhkan yang silinder. Nah, berarti caranya tinggal kita jabarkan dulu si vektor A-nya. Vektor A-nya yang ini, AX tambah AY tinggal ditulis. Kemudian kita dot produkkan. Berarti kita dot produkkan satu-satu. Hasilnya adalah AX dot arrow yang ini ditambah AY dot arrow. Tapi kenapa tidak ada ditambah AZ dot arrow-nya, Bu? Gitu ya. Sebenarnya ada, tapi nilainya 0, makanya tidak ditulis. Nah, kenapa nilainya 0? Kita gambarkan dulu. Jadi kalau misalkan kita tulis arah dari si vektor satuan X, Y, Z, ini AZ ya. Kemudian ini AY, ini adalah AZ, ini AX. Oke. Sedangkan vektor satuan dari X, Y, Z adalah yang ini. Kalau Ibu tuliskan berbarengan, berarti AZ-nya yang tetap dipakai. Kemudian ini adalah AV. Dan ini adalah A rho. Oke. Nah, berarti kita tetap pakai AZ. Jadi sekarang kita pakai vektor silinder saja atau tabung saja yang ini. Kenapa? Karena AZ-nya sama ya. Jadi AZ ini juga AZ di kartesian, sama, arahnya sama. Oke, kita pakai yang ini saja dahulu. Nah, sekarang kita lihat AZ dan arrow. Kalau gambar Ibu mungkin kurang jelas ya, tapi kalau di buku yang Ibu ambil dari buku ini kelihatan jelas nih. AZ dan arrow itu membentuk sudut berapa? Kalau di sini Ibu lihatnya membentuk sudut 90 derajat, ya kan ya. Nih.
membentuk sudut 90 derajat nih. Nah, si AZ dan ARO. Berarti kalau kita ingin mencari, mendot produkkan AZ dot ARO, caranya masih ingat ya? Magnitudanya kita coskan sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat apa? Cos 90 derajat adalah 0. Maka AZ.ARO 0, dia tidak ada gitu. Makanya di sini ditambah 0. Nggak dituliskan. Nah, sekarang lihat AVI. AVI itu adalah AX.AVI, ya kan, sama kan ya. Kemudian ditambah AY.AVI. Nah, ini juga AZ.AVI. Kita lihat lagi AZ.AVI. Ini AZ. Ini AVI 90 juga kan ya, itu. Kelihatan tuh 90 juga. Kalau di gambar yang buku ini kelihatan jelas, nih juga 90 gitu. Kalau dia membentuk sudut 90 karena dia dot product, dia akan 0 juga. Berarti ini juga akan 0 ditambah 0 juga di sini. Tidak dituliskan. Oke. Tambahan. Nah, ini magnituda AZ dan magnituda ARO ini boleh kita tuliskan seperti ini ya. Langsung ganti. Jadi magnituda dari AZ adalah 1, magnituda AVI adalah 1, ini dikali 0 jadi hasilnya sama dengan 0 gitu. Oke. Karena magnituda dari vektor satuan selalu 1. Vektor satuan apapun. Vektor satuan AZ berarti magnitudanya 1. Vektor satuan AVI magnitudanya 1. Vektor satuan ARO magnitudanya juga 1 gitu. Oke. Sekarang bagaimana dengan AZ? Berarti AZ adalah, Ibu tuliskan, AZ adalah A.AZ ya. Oke, berarti tinggal kita tulis A-nya. A-nya yang ini. AX tambah AY tambah AZ didotkan dengan AZ. Berarti nanti kita punya AX dot AZ, kemudian ditambah AY dot AZ ditambah AZ dot AZ. Ingat, perkalian titik untuk koordinat kartesian. Untuk kartesian, ini kartesian semua karena dia X, Y, Z. Kalau misalkan arahnya sama, tuh akan mempunyai nilai, atau perkalian vektor satuannya adalah 1. Kalau arahnya beda, tidak ada. Atau perkalian vektor satuan kali vektor satuannya adalah 0. Oke, berarti sekarang si AX.AX 0, AY.AZ 0 karena dia beda arah. AZ.AZ aja ada, yaitu 1. Berarti sekarang Ibu tulis nilai AZ adalah AZ.AZ. Ini sama dengan 1. AZ kali 1 sama dengan AZ. Jadi baik dia di kartesian ataupun dia di silinder atau tabung, dia tetap AZ. Terbukti. Seperti itu ya. Oh, nggak kelihatan kalau warna ini. Coba warna lain. Ini silinder atau tabung. Sama-sama AZ. Terbukti ya. Nah, sekarang apa kesimpulan yang bisa kita ambil hingga langkah ini? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita harus mencari tahu AX.ARO itu apa, AX.AVI itu apa, AY.ARO itu apa, AY.AVI itu apa. Karena ini belum selesai. Yang baru selesai hanya AZ. AZ aja yang udah punya nilai kan ya. ARO sama AVI masih dalam bentuk persamaan. Nah, untuk mencari ini kita manfaatkan gambar ini atau
yang sudah Ibu singgung tadi, bahwasannya kita gabungkan. Nah, ini aja ya kita gabungkan. Kalau misalkan ini adalah arah untuk koordinat silinder, maka kita tulis dulu arah untuk vektor arah untuk si X, Y, Z kita bikin di sini ya. Oke, Ibu tuliskan terlebih dahulu, berarti ini AX. Kemudian ini AY dan ini AZ. Iya kan ya? Nah, ini kita gabungkan. Oh, atau Ibu tuliskan kembali saja supaya tidak bingung. Kita tuliskan kembali. Ini untuk X, Y, Z. Ini AX, ini AY, ini AZ, ya kan ya? Nah, sekarang kita gabungkan. Berarti AZ-nya tetap, ini adalah AV, dan ini adalah ARO. Nah, coba lihat sudut yang terbentuk di antara AX dan ARO. Ini V, ya kan ya? Ini AX, ini ARO nih. Sudut yang terbentuk adalah V. Kita tulis sudut yang terbentuk adalah V. Berarti si AX, ARO itu bisa kita gambarkan seperti ini. AX, kemudian ke arah sini AX. ARO ke arah sini. Ada sudut di tengah-tengahnya. Nah, ini bisa adalah AX dot ARO. Kenapa AX dot ARO? Ibu tulis ya. AX dot ARO. Masih ingat kan ya? AX dot ARO adalah magnituda AX dikali dengan magnituda ARO dikali dengan cos sudut terkecil di antara keduanya, cos V. Vektor satuan itu magnituda vektor satuan adalah 1. Ini juga 1 cos V. Maka AX dot AV, ARO adalah cos V. Di bukunya pasti tertulis seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang lainnya? Kalau ini kan udah jelas nih, V. Bagaimana dengan yang lainnya? Kita contohkan yang lainnya adalah antara AY dan ARO. Kita selesaikan yang ini dulu nih, yang ARO ya. Kan tadi udah HX dot ARO, sekarang AY dot ARO. Berarti sudut yang terbentuk antara AY dan ARO harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, sudut ini adalah sudut 90 derajat, karena ini 90 derajat dikurang dengan V kan ya. Berarti sekarang kita punya gambar seperti ini. Ini adalah, oh jangan, kita samakan bentuknya. Ya sama aja ya, boleh ya. Oh, kalau sama persis berarti sebentar. Seperti ini berarti ya. Oke. Ini adalah ARO dan ini adalah AY. Sudut yang terbentuk di antara kedua vektor satuan itu adalah 90 derajat dikurang V. Maka kita tulis ARO, bukan ARO ya, AY dot ya, sebentar, sama aja sih. Kan kalau dot produk boleh, tapi tidak apa-apa supaya tidak bingung, kita samakan saja. AY dot ARO itu berarti si AY magnitudanya, ARO magnitudanya cos 90 kurang pi. Nah ya, berarti ini 1 cos 90 derajat kurang V sama dengan cos 90 derajat kurang V. Nah, begitu seterusnya. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan AX dot AV. Kemudian kita juga bisa menentukan AY dot AV. Coba dikerjakan sendiri. Nanti kita akan memperoleh hasil perkalian titik seperti ini. Jadi, dengan cara yang tadi, kita bisa tahu AX dot ARO adalah cos V. Kemudian AX dot AV adalah min sin theta. AX dot AZ adalah 0. Ini udah dijelaskan tadi. Kemudian AY dot ARO adalah sin P. AY dot AV adalah cos theta. AY dot AZ adalah 0. Jadi ini cara bacanya seperti itu ya.
ax.aro hasilnya ini, ax.av hasilnya ini. Nah, kita tinggal pakai tabel ini untuk menghitung soal atau pertanyaan. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi, contohnya adalah mentransformasi vektor B dalam koordinat kartesian ke koordinat silinder. Berarti kita butuh apa saja? Kita butuh mencari B rho, kemudian kita butuh BV, dan kita butuh BZ. Nah, untuk BZ itu otomatis kita langsung tahu ya, karena sama-sama di sumbu Z. BZ-nya berarti sama saja dengan kartesian, berarti yang ini. Oke, Z, BZ-nya Z. Nah, untuk mencari B rho, BV, kita gunakan tabel satu-satu dan kita gunakan yang ini. Ini sudah ibu copy paste dari yang sebelumnya. Oke, kita hapus-hapus dulu biar rapi. Oke, kita kerjakan. Di sini kita cari B rho terlebih dahulu. Kita tahu bahwasannya B rho itu adalah si vektor B didot produkkan dengan vektor satuan aro. Vektor B-nya kita salin dari soal. Y AX kurang X AY tambah Z AZ didot produkkan dengan aro. Berarti sekarang kita punya Y AX dot aro kurang X AY dot aro tambah Z AZ dot aro. Nah, perkalian titiknya bisa dilihat di tabel 1.1. Berarti sekarang Y-nya yang mana? Y-nya langsung kita ganti dengan yang ini. Jadi intinya di koordinat silinder itu tidak ada lagi X, tidak ada lagi Y. Hanya ada rho pi Z. Jadi sekarang Y-nya langsung kita ganti, Y apa? Rho sin theta. Ganti aja langsung. Oke, kita ganti Y rho sin theta sin pi maksud ibu. Kemudian AX dot aro. AX dot aro, ini dia, cos pi. Langsung ditulis. Cos pi. Oh, sebentar. Cos pi. Nah, kemudian X. X itu adalah rho cos theta. Tulis rho cos theta. Kemudian AY dot aro, AY dot aro sin pi, sin pi, tulis sin pi. Kemudian ditambah Z, tetap Z dari soal juga ya. Kemudian AZ dot aro, AZ dot aro 0. Nah, di 0. Berarti ini tinggal rho sin pi cos pi dikurang rho cos pi sin pi tambah 0. Ini walaupun urutannya berbeda, yang satu sinnya dulu dikalikan dengan cos, tapi ini cos dikalikan sin sama aja kan ya. Ini kan hasil, ini sama-sama punya rho, sama-sama punya sin, sama-sama punya cos, dan dikalikan semua berarti nilainya sama. Berarti rho sin pi cos theta dikurang rho cos theta, kok theta, mohon maaf ya, rho sin pi cos pi dikurang rho cos pi sin pi itu adalah 0. Jadi B rho-nya 0. Kita lanjut mencari BV. Baik, sekarang kita mencari BV. Untuk mencari BV berarti vektor B kita dot produkkan dengan AV. Oke, salin YAX kurang XAY dari soal saja, ZAZ didot produkkan dengan AV. Oke, berarti YAX dot AV satu persatu dikalikan XAY dot AV, kemudian ZAZ dot AV. Y-nya langsung ganti. Y-nya adalah rho sin pi. AX dot AV, AX dot AV min sin pi. Tulisnya seperti ini. Karena ini kali, jadi harus jelas, makanya dikurang. Dikurang X rho cos pi. Oke. AY.AV. AY.AV adalah ini. Cos V. Sedangkan Z itu akan dikalikan dengan 0 karena AZ.AV adalah 0, ya kan ya? Berarti sekarang kita punya rho sin P dikali min sin V. Berarti min rho sin kuadrat V.
Kemudian ini dikurang rho cos kuadrat V. Ini bisa kita sederhanakan, min rho-nya kita tarik keluar, sehingga di dalam kurung tinggal sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V. Kita tarik keluar karena sama ya, sama-sama ada rho gitu, min rho. Nah, ini ingat, ini adalah identitas trigonometri, bahwasannya sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V adalah 1. Jadi ini aturan trigonometri, ini 1. Maka sekarang B V kita adalah min rho kali 1 sama dengan min rho. Sekarang kita tadi sudah punya B rho-nya adalah 0, kemudian B V-nya adalah min rho, kemudian BZ-nya adalah Z ya. Kita tinggal susun. Jadi dalam koordinat tabung atau koordinat silinder, B itu adalah min rho, karena yang ini 0 ya, yang B rho 0, jadi tidak ada di arah rho, tinggal langsung saja ke sini. Berarti min rho arahnya pi, karena dia BV berarti arahnya di pi. Oke, berarti min rho AV ditambah ZAZ. Ini adalah jawaban untuk contoh 1-3. Untuk tugas, silahkan dikerjakan D15 dan D16 yang ada di referensi. Demikian penjelasan untuk sistem koordinat tabung. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.